kembali di channel Rimbunan. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang sekam. Jadi sekam itu banyak beredar di marketplace ataupun di toko-toko pertanian yang menjual media tanam gitu. Di antaranya tuh satu ada sekam mentah seperti ini. Ini dia sekam mentah. Satu karung ini cuma 8.000 gitu ke 10.000. Kemudian ada sekam bakar atau arang sekam. Jadi dia warnanya hitam. Kalian kebayangkan, aku share gambarnya. Nah, habis gitu selain itu ada yang ketiga, sekam yang sudah di steril. Dan yang terakhir keempat, sekam yang sudah difermentasi gitu. Jadi ada 4 itu. Nah, kenapa ada 4 itu? Terus apa keunggulannya masing-masing gitu. Dan kenapa sih sebenarnya si sekam itu sangat populer menjadi bahan populer media tanam yang biasa kita pakai karena sifatnya yang porus gitu si sekam ini. Kemudian juga si sekam ini mengandung banyak kandungan unsur hara yang baik untuk tanaman. Jadi ada kalium, ada fosfat, terus ada silika dan zat-zat baik lainnya gitu. Namun si sekam mentah ini tuh kita harus hati-hati karena di dalamnya tuh banyak sekali bakteri patogen dan jamur yang nantinya tuh akan mengancam si tanaman hias kita, terutama di akar ya, karena dia tuh bisa panas terus menimbulkan gas yang jelas itu tuh sangat merugikan banget untuk si akar tanaman kita. Nah, jadi yang akan aku bahas sekarang adalah mencoba mempraktekkan bagaimana caranya mengolah sekam mentah menjadi media tanam yang bagus untuk campuran potting mix kita gitu. Nah, yang pertama tuh tadi kan alternatifnya tuh yang gampang tuh adalah media tanam sekam yang steril. Nah, kalau untuk steril kita tuh lakukan itu kalau misalnya urgent banget, mepet banget, nggak ada yang jual atau gimana gitu, aku pakai itu. Biasanya cuma direbus aja sampai mendidih dia di kompor. Habis direbus kita dinginin sekitar 24 jam. Habis gitu ya udah tinggal disisihin dan udah gitu. Bisa dicampurkan ke campuran potting mix yang lain. Itu yang namanya steril ya. Jadi dia sudah istilahnya dimasak gitu, bakterinya mati kan sama air panas. Nah, yang kedua, inilah yang akan aku bahas tentang sekam fermentasi gitu. Kenapa difermentasi? Selain menghilangkan jamur dan bakteri yang tadi sudah dijelaskan, dengan difermentasi si sekam itu tuh bakalan mudah dicerna gitu si unsur haranya tuh oleh tanaman hias kita. Jadi ya itu, selain unsur haranya banyak, dia jadi lebih mudah dicerna gitu. Terus gimana caranya? Mudah aja caranya dan bahan-bahannya ada di sini. Yang pertama yang pasti harus ada yaitu si sekam sekam mentahnya. Nih, sekam mentah. Jadi jangan lagi ya pakai ini mentah-mentah gitu. Itu tuh nggak baik guys untuk perkembangan tanaman hias kita. Terus yang kedua, ini aktivatornya. Aku pakai EM4. Ini yang untuk pertanian, kalau nggak salah yang ini untuk peternakan, tapi keduanya sih aku browsing tuh sama aja. Kenapa aku beli 2? Karena waktu itu maunya sih nyetok banyak gitu, cuman si kuning ini tuh sisa 1, jadi ya udah aku beli yang ini aja, nggak apa-apa, yang peternakan, karena fungsinya sama aja sih, bakteri baik di dalamnya. Nah, kemudian aku kasih makan gula pasir ini untuk ngasih makan si bakterinya gitu biar cepet proses fermentasinya gitu. Cuman 2 sendok makan. Kemudian baki dan air di sini aku pakai 2 liter aja sih. Nah, untuk 2 liter air ini langsung kita tuang ini ya si gula pasir 2 sendok makan. Habis gitu si EM4-nya yang kuning aku pakai 20 ml. Ini udah dikocok tadi sih, 20 ml. Ini satu tutup ini isinya 10 ml. Jadi aku tuangin 2 ya. Nah, si EM4 ini sifatnya organik, jadi sebenarnya nggak pakai sarung tangan juga it's okay, nggak masalah gitu. Nah, kalau kalian males beli EM4 ya, terus nggak ada yang jual atau gimana, kalian bisa gunain Yakult, tinggal dimasukin aja 1 botol ke dalam 2 liter air tadi. Nah, habis gitu ya udah tinggal kita aduk sampai larut.
Gula tuh sebenarnya nggak wajib banget dimasukin ya. Sebenarnya dengan air dan EM4 aja itu udah bisa. Tapi katanya setelah browsing dengan adanya si gula itu, si bakterinya jadi dapat makanan, jadi dia lebih cepat mengolah si bahan yang kita fermentasi. Udah tercampur, habis gitu kita masukin si sekamnya ke dalam. Kalau orang mah ada yang disemprotin gitu ya dikit-dikit, tapi sebenarnya enggak, ini sih yang penting merata aja. Aku coba dulu larutin segini ya. Nih kenapa pakai sarung tangan? Karena dia kan tajam ya si ini tuh. Plastik. Nah, sebetulnya kalau kalian ada plastik sampah yang berwarna gelap itu tuh lebih baik digunakan karena memang dia tuh tidak boleh terkena cahaya gitu. Jadi karena nggak ada, ya nggak apa-apa, aku pakai ini. Yang penting ada dulu aja. Mungkin nanti aku akan masukin dia ke dus biar nggak kena cahaya. Habis gitu aku simpan di tempat yang gelap. Jadi nggak boleh kena cahaya matahari ya. Ya udah, nih kita masukin aja. Lebih memudahkan aku, jadi kita jangan sampai ada udara yang masuk di dalam plastik gitu. Diginiin dulu nih, kan kosong ya, nggak ada udara sama sekali. Jangan mengembung sih, kalau ada udara mungkin ada ya sedikit, tapi jangan sampai mengembung gitu plastiknya. Udah, ini kayaknya nggak akan kuat karena nanti tuh di pertengahan proses pematangan si sekam bakalan ada gas-gas yang keluar gitu. Jadi kita ikat lagi aja pakai tali. Nah, nanti tuh ya kira-kira 10 sampai 2 minggu pertama gitu dia bakalan, ini kan nggak ada udara nih ya, nanti tuh tiba-tiba dia mengembung gitu. Jadi sesekali kita harus cek, terus kita keluarin gasnya. Nah, itulah yang menyebabkan nggak baik gitu loh sekam mentah, karena ada gas di dalamnya. Nah, dengan begini nggak ada udara masuk, si aktivator akan bekerja membunuh si jamur dan bakteri dengan cara pemanasan gitu ya. Nanti kan ini nggak ada udara sama sekali, dia bakalan panas, dan panas itulah yang membuat si bakteri sama si jamur-jamur itu tuh, si spora tuh bakalan mati dengan sendirinya gitu guys. Oke, demikian sih ini harus kita simpan lamanya kurang lebih 1 bulan, 30 hari. Nanti warnanya akan berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Nah, habis itu ya udah deh, dia akan menjadi campuran media tanam yang kaya akan zat dan nutrisi yang mudah dicerna oleh tanaman kita, dan juga memiliki nilai yang masih terbilang ekonomis. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet kayak gini, ya beli aja langsung sekam yang sudah melewati hasil fermentasi. Sekian video dari kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun apapun bisa ditinggalkan di komen. Jangan lupa di like, di subscribe biar aku bisa lebih semangat lagi bikin konten yang lain. Oh iya, satu lagi, jangan lupa di follow Instagram